Halo, Assalamualaikum. Saya Kurnia Anggraini, NPM 17862060007 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas STKIP Bina Insan Mandiri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya, yakni dengan judul Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 1 SDN Lidah Kulon 4. Latar belakang. Yang pertama kita bahas di latar belakang dulu ya. Latar belakang mengacu dari hasil wawancara yang dilakukan dengan guru SDN mengajar kelas 1 pada tanggal 12 Maret 2021 menjelaskan bahwa pembelajaran matematika dianggap memiliki peran penting. Kenapa? Karena mempunyai cakupan yang bersifat abstrak, yang mana membuat banyak siswa SDN kelas 1 terkendala dalam memahami konsep matematika seperti di bilangan cacah. Yang kedua, dari hasil wawancara dengan guru SDN mengajar kelas 1 tersebut juga menjelaskan bahwa meski matematika itu mempunyai jam pembelajaran yang cukup banyak, namun matematika tetap dianggap sulit. Kenapa? Hal tersebut membuat hasil belajar siswa SDN kelas 1 itu menjadi rendah. Yang ketiga, dalam penelitian ini akan memperlihatkan jika penerapan metode permainan tradisional congklak atau dakon, siswa merasa lebih mudah dalam belajar matematika sekaligus mengasah kemampuannya terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Rumusan masalahnya ada dua, yakni yang pertama, bagaimana pengaruh permainan tradisional terhadap hasil belajar siswa kelas 1 SDN Lidah Kulon 4, dan yang kedua, bagaimana partisipasi peserta didik dalam permainan tradisional terhadap hasil belajar siswa kelas 1 SDN Lidah Kulon 4. Untuk tujuan penelitiannya, yakni ada dua. Yang pertama, mengetahui pengaruh permainan tradisional terhadap hasil belajar siswa SDN Lidah Kulon 4, dan yang kedua, mengetahui partisipasi peserta didik dalam permainan tradisional terhadap hasil belajar siswa kelas 1 SDN Lidah Kulon 4. Untuk manfaatnya yakni ada tiga. Manfaat bagi sekolah, bagi siswa, serta bagi guru. Untuk manfaat bagi sekolah itu dapat meningkatkan mutu pembelajaran di SDN tersebut. Sedangkan bagi siswa yakni dapat memperbaiki keterampilan motoriknya dan mengenalkan permainan tradisional kepada siswa. Sedangkan bagi guru yakni hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan ataupun pertimbangan guru apabila ingin membandingkan model pembelajaran dan sebagai bahan pendukung pembelajaran matematika di sekolah. Kemudian, batasan penelitian. Batasan penelitian di penelitian ini yakni ada 5. Yang pertama, subjek penelitian itu sendiri yaitu siswa-siswi kelas 1 SDN Lidah Kulon 4. Dan yang kedua, penelitian ini menggunakan permainan tradisional congklak atau dakon. Dan yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran di penelitian ini dilakukan secara daring. Kemudian yang keempat, penelitian ini menggunakan materi bilangan cacah. Sedangkan yang kelima, materi ini terletak di buku tematik, yakni tema 5, subtema 1 tentang bilangan cacah. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang apa sih permainan tradisional itu. Permainan tradisional adalah warisan budaya turun-temurun yang diwariskan dari zaman dahulu sampai saat ini, gunanya untuk memperoleh kegembiraan atau kesenangan. Nah, congklak itu apa? Congklak itu permainan tradisional yang dapat digunakan sebagai model pembelajaran yang membuat suasana pembelajaran semakin aktif. Permainan tradisional congklak bisa disebut juga dengan permainan tradisional dakon. Kemudian, permainan tradisional memiliki beragam manfaat. Yang salah satunya itu dapat untuk
pertumbuhan dan perkembangan secara pribadi. Kemudian juga dapat permainan tradisional itu bertujuan untuk anak-anak agar terampil, kreatif, dan juga terarah. Hasil belajar. Apa hasil belajar? Hasil belajar. Belajar itu dikatakan sebagai proses yang dilaksanakan tiap-tiap individu untuk memperoleh ilmu pengetahuan dalam hal apapun secara menyeluruh. Selaku hasil dari upaya dan pengalaman setiap orang menjalin komunikasi dan interaksi dengan lingkungan sekitar individu tersebut. Belajar mempunyai beragam manfaat. Salah satunya yaitu dapat mencerdaskan otak, melatih kepekaan dengan lingkungan di sekitar itu, kemudian juga dapat menambah wawasan bagi individu yang melakukannya. Bilangan cacah. Bilangan cacah itu sendiri yaitu dapat diartikan memiliki ciri yang dapat dengan mudah untuk dikenali pada sejumlah bilangan yang dapat membentuk suatu himpunan. Himpunan bilangan cacah dapat dikatakan bilangan bulat dan tidak merupakan bilangan negatif atau bilangan asli ditambah 0. Terlebih lagi, bilangan cacah pasti selalu mempunyai tanda positif. Untuk metodologi penelitian ini yaitu jenis penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain penelitian pre-eksperimental. Kemudian subjeknya sendiri yaitu siswa-siswi kelas 1 SDN Lidakulon 4 sebanyak 21 siswa. Namun di sini 21 siswa itu yang aktif hanya 19 siswa. Karena yang dua ini sudah pindah, yang satu pindah, yang satu kadang masuk, kadang enggak. Jadi dari 21 siswa itu yang aktif hanya 19 siswa. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dan UJT berpasangan. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, tes, dan dokumentasi. Untuk instrumen penelitiannya lembar pertanyaan untuk wawancara dan kuesioner serta lembar soal untuk tes. Pembahasannya di bab 4, yakni di sini sudah ada tabel hasil uji validitas angket hasil belajar. Tabel di samping itu memperlihatkan dari seluruh item pernyataan mendapatkan nilai R hitung itu lebih besar dari nilai R tabel, ataupun secara garis besar 8 butir pertanyaan dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi R hitung lebih besar dari R tabel, sementara ada 2 item yang tidak valid. Jadi ada 2 item di nomor 3 dan nomor 9 itu yang tidak valid, sedangkan yang 8 item itu dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas angket hasil belajar. Dari perhitungan uji reliabilitas angket hasil belajar, diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,923. Karena nilai alfa lebih besar dari 0,754. Dengan demikian, angket hasil belajar dinyatakan reliable. Di sini ada diagram presentase pertanyaan-pertanyaan yang dicantumkan di pertanyaan angket. Seperti pertanyaan presentase yang dilakukan ketika saya selalu bersemangat ketika permainan tradisional itu diajarkan. Di sini ada presentasenya juga. Dan juga ada presentasi yang lain. Baik. Hasil analisis deskriptif dari 19 observasi, data untuk variabelnya, hasil belajar pretest nilai tertinggi itu 90, sedangkan nilai terendah sebesar 40, dengan min atau rata-rata sebesar 64,21. Serta standar
deviasi sebesar 12,16. Selanjutnya untuk variabel pretest hasil belajar, nilai tertinggi sebesar 100, nilai terendah sebesar 70, dengan min atau rata-rata sebesar 79,47, serta standar definisi sebesar 10,78. Di sini ada tabelnya juga, statistik deskripsi data penelitiannya. Kemudian untuk uji normalitas one sample, di sini hasil uji one sample kronolog sekarang, tes hasil belajar, pretest dan posttest. Untuk hasil belajar pretest memiliki nilai signifikan sebesar 0,200 dan hasil belajar posttest memiliki nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan variabel hasil belajar memiliki nilai probabilitas kurang lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Kemudian untuk uji parit simplicity testnya, nilai min parit difference adalah sebesar min 15,263. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata variabel hasil belajar pretest dan posttest. Kemudian diketahui nilai T hitung sebesar 5,920, sedangkan nilai T tabel sebesar 2,100. Sehingga T hitung dan T tabel diketahui nilainya itu signifikan kurang dari 0,05. Maka hipotesis H0 ditolak dengan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar pretest dan posttest siswa kelas 1 SDN Bida Kulon 4. Berdasarkan hasil uji parit simplicity test, diketahui adanya perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar bilangan cacah siswa kelas 1 SDN Bida Kulon 4. Hal ini terlihat dari perbedaan nilai rata-rata pretest dan nilai rata-rata posttest pembelajaran bilangan cacah dengan adanya permainan tradisional congklak tersebut. Dengan menggunakan permainan tradisional itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kenapa? Karena siswa tidak mudah bosan untuk belajar. Mereka bisa belajar sambil bermain. Partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran bilangan cacah dengan permainan tradisional congklak itu sangat baik. Kenapa? Hal ini terlihat dari jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran bilangan cacah dengan permainan tradisional, yakni sebanyak 19 siswa dari 21 siswa yang terdaftar. Seperti yang saya bilang tadi, ada 21 siswa, namun yang aktif hanya 19 siswa. Partisipasi siswa juga terlihat dari antusiasme siswa dalam melakukan permainan tradisional dalam pembelajaran bilangan cacah. Siswa saling berinteraksi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya dalam melakukan permainan tradisional, sehingga timbul rasa saling memahami, kerjasama, semangat belajar, dan tidak mudah bosan dalam belajar dan bermain sambil belajar. Baik, di sini dapat disimpulkan bahwa antara perbedaan yang signifikan dari hasil belajar bilangan cacah siswa kelas 1 SDN Bida Kulon 4 sebelum dan setelah digunakan permainan tradisional. Hasilnya ini berdasarkan uji parit simplicity test yang diketahui nilai signifikannya sebesar 0,000 karena nilai signifikannya kurang dari 0,05 atau 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan adanya perbedaan. Yang kedua, kesimpulannya yakni partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran bilangan cacah dengan permainan tradisional itu sangat baik dan antusias. Memasukkan permainan tradisional dalam metode pembelajaran merupakan salah satu nilai luhur yang dapat menjunjung tinggi nilai budaya bangsa sehingga siswa dikenalkan dengan kearifan lokal budaya bangsa Indonesia. Untuk sarannya,
ada dua juga, yakni yang pertama, sekolah tetap menggunakan permainan tradisional dalam metode pembelajaran formal maupun non-formal. Karena permainan tradisional ini terbukti efektif dan mudah dilakukan. Tentunya harus memilih dulu jenis permainan tradisional apa yang cocok yang akan diterapkan di tingkat kelas di masing-masing sekolah. Untuk yang kedua, yakni adanya partisipasi dari masyarakat dalam memajukan warisan budaya bangsa, salah satunya dengan mengenalkan permainan tradisional kepada anak cucunya, karena permainan tradisional itu juga dapat meningkatkan interaksi antar siswa dalam belajar dan bersosialisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.